Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi saya dengan Pak Effendi. Pada pagi hari ini kita belajar hukum dasar kimia. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Kita langsung saja. Hukum kelipatan berganda bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contoh ya, C dan O bisa membentuk dua senyawa CO dan CO2. Jika massa C dan massa O diketahui, maka perbandingan C dan O bisa kita cari. Dalam CO, massa C 12 gram. Dalam senyawa CO, massa O-nya 16 gram. Sehingga perbandingannya adalah 12 berbanding 16, 3 berbanding 4. Di dalam CO2 massa C 12 gram, massa O 32 gram. Maka perbandingannya 12 berbanding 32, 3 berbanding 8. Kita perhatikan di sini massa C-nya sudah tetap, sehingga kita bisa menentukan massa O di dalam CO dan CO2. Perbandingannya adalah 4 berbanding 8, atau kita sederhanakan karena Dalton mengatakan perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Sehingga kita sederhanakan 1 berbanding 2. Semoga membantu ya teman-teman ya. Ya, untuk lebih memantapkan pemahaman kita lihat contoh soal. Pertama, unsur X dan Y membentuk dua jenis senyawa berturut-turut mengandung 40% dan 50% unsur X. Jika massa unsur X dalam kedua senyawa itu dibuat sama, ingat X yang kita buat sama, tentukan perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 dan senyawa 2. Oke, kita perhatikan. Di dalam senyawa 1, massa X katanya 40%. Artinya apa? Di dalam 100 gram ada 40 gram massa X. Berarti massa Y-nya 60 gram. Dari sini perbandingannya 40 berbanding 60, 2 berbanding 3. Nah, yang berikutnya, dalam senyawa 2, massa unsur X-nya 50%. Dalam 100 gram berarti 50 gram. Maka massa Y-nya juga 50 gram. Ketemulah perbandingannya 1 berbanding 1. Tetapi yang di soal dikatakan bila massa X kita buat tetap. Ingat ya, massa X kita buat tetap, berarti dari sini di senyawa 2 kita kali 2 supaya sama. Berarti senyawa 1 2 berbanding 3, setelah kita kali 2 senyawa 2-nya 2 berbanding 2. Sehingga kita peroleh setelah X-nya tetap, perbandingan Y dalam senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 3 berbanding 2. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Contoh yang kedua, unsur A dan B membentuk dua senyawa yang berbeda. 14 gram senyawa pertama mengandung 6 gram unsur A. 44 gram senyawa kedua mengandung 32 gram unsur B. Berapakah perbandingan unsur A dalam senyawa 1 terhadap unsur A dalam senyawa 2? Yang ditanya adalah perbandingan unsur A dalam senyawa 1 dan senyawa 2. Berarti yang B atau unsur B kita buat tetap. Oke, kita langsung saja. Massa A dalam senyawa 1 dikatakan 6 gram. Berarti kalau senyawa 1 14 gram, maka massa B-nya 8 gram. Dari sini perbandingan A berbanding B, entah 6 berbanding 8. Kita sederhanakan 3 berbanding 4. Lalu pernyataan yang kedua, 32 gram unsur B dalam 44 gram senyawa. Ya, unsur B massa B 32, berarti supaya 44 maka massa A-nya 12 gram. Maka A berbanding B adalah 12 berbanding 32, kita sederhanakan 3 berbanding 8. Nah, dari perbandingan awal ini massa unsur A-nya sudah sama, tetapi yang diminta adalah perbandingan unsur A dalam senyawa 1 dan senyawa 2. Berarti B-nya yang kita buat sama. Kita perhatikan di A, di senyawa 1 B-nya 4, di senyawa 2 8. Supaya sama, berarti senyawa 1 kita kali 2. Maka perbandingan yang baru adalah 6 berbanding 8. Di senyawa kedua, karena sudah 8 di B, kita kali 1. Berarti 3 berbanding 8. B-nya sama. Maka perbandingan A dalam senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 6 berbanding 3. Karena permintaan plus harus dalam bilangan bulat dan sederhana, maka perbandingan akhirnya 2 berbanding 1. Semoga membantu teman-teman. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Bapak berharap melalui video ini teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih, Tuhan berkati.